Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen pembimbing, perkenalkan nama saya Angga Purnama, NIM 0101212065. Saya akan mempresentasikan yang pertama adalah pengertian hadis. Hadis menurut pengertian bahasa mempunyai beberapa arti, yaitu jadid, sesuatu yang baru. Lawan kata dari qadim, sesuatu yang lama. Qorib, dekat, lawan kata dari ba'id, yang jauh. Dan khabar, yaitu berita, yaitu sesuatu yang diberitakan, diperbincangkan, dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Sedangkan hadis menurut istilah, ada perbedaan pendapat antara ahli hadis dan ahli usul. Menurut ahli hadis ialah seluruh perkataan, perbuatan, dan hal-hal yang Nabi Muhammad SAW, seluruh perkataan, perbuatan, dan hal-hal tentang Nabi SAW. Sedangkan menurut yang lainnya adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapannya. Sedangkan ahli usul, definisi hadis ialah semua perkataan, perbuatan, takrir Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan hukum syara' dan ketetapannya. Selanjutnya, adapun pengertian hadis tematik. Hadis tematik adalah hadis tematik atau dalam bahasa Arab yaitu maudhu'i. Secara bahasa berasal dari kata maudhu'un yang merupakan isim maf'ul dari kata wada'a yang berarti masalah atau pokok permasalahan, dan secara etimologi kata maudhu'i berarti meletakkan sesuatu atau merendahkannya, sehingga kata tersebut merupakan lawan kata dari al-rafu' yang artinya mengikat. Maka yang dimaksud tematik atau maudhu'i ialah mengumpulkan hadis-hadis yang terpecah-pecah dalam kitab hadis yang terkait dengan topik tertentu, kemudian disusun dengan sebab-sebab munculnya atau dan pemahamannya dengan penjelasan dan pengkajian dalam masalah tertentu. Metode ini sebenarnya hampir sama dengan metode tafsir tematik. Al-tafsir al-maudhu'i, yaitu yang biasa disebut al-tafsir al-maudhu'i, itu salah satu yang digunakan untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Hanya saja dalam metode hadis tematik seseorang harus menyeleksi kualitas hadis terlebih dahulu, apakah ia hadis yang sahih atau tidak. Sedangkan dalam metode tafsir tematik hal itu tidak diperlukan karena Al-Quran sudah pasti kebenarannya. Metode ini perlu dilakukan karena mengingat Nabi Muhammad terkadang menyampaikan perkataannya kepada beberapa orang sahabat yang tidak disampaikan kepada sahabat yang lain. Terkadang pula sebuah hadis dalam riwayat satu jalur sanad berbeda dengan riwayat kedua. Begitu pula terdapat banyak riwayat hadis yang terkadang-kadang disampaikan secara ringkas, sedangkan dalam riwayat yang lain disampaikan dengan panjang lebar, padahal ia itu satu tema. Selanjutnya, adapun cara mengkaji metode hadis tematik. Secara tematik ya, yang pertama itu metode tematik berdasarkan kata kunci. Yang dimana metode ini adalah metode yang berpijak pada kata kunci utama yang ada pada hadis tersebut. Yang kedua, metode tematik analitis. Metode ini adalah metode yang mengacu pada bagaimana mendapatkan gambaran komprehensif
terkait tema tertentu dan berpijak pada hadis tertentu. Dan yang terakhir, metode tematik konseptual. Metode ini adalah metode yang mengkaji terhadap tema-tema tertentu dengan menggunakan perspektif hadis Nabi. Adapun contoh tentang hadis yang ada di presentasi saya, yang pertama itu hadis tablik. Balagul, yang berbunyi balagul ala balagul ala walawa ayah. Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya ada hadis tentang nasihat. Ad-dunya an-nasihah. Qulna liman qala Allahu walikana bihi wali rasulihi wal ayah muslimina wa qamatahimu rawa'ah, yang artinya hadis rawahul Muslim, yang artinya agama adalah nasihat. Kami bertanya, untuk siapa? Beliau menjawab, bagi Allah, bagi kitabnya, bagi rasulnya, bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin, serta bagi umat Islam umumnya. Hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim. Selanjutnya hadis tentang etika berdakwah. Fa innar lima yakun fi syai'i qat'i ila zi'a wala naza'a min syai'in qat'i ila syai'nah, yang artinya sesungguhnya lemah lembut tidak ada pada sesuatu kecuali menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu kecuali akan memperkeruhnya. Hadis riwayat Abu Daud, sanad as-sahih, yang bersanad sahih. Adapun hadis tentang tanda-tanda ciri-ciri orang munafik yang berbunyi arba'u man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kanat fihi khaslatu minhunna kanat fihi khaslatu min nifaqi hatta yada'aha idza utumina khana wa idza haddatha kadzaba wa idza ahada qadara wa idza khasama fajar, yang artinya ada 4 tanda. Jika seseorang memiliki 4 tanda ini, maka ia disebut orang munafik yang tulen. Jika ia memiliki salah satu tandanya, maka dalam dirinya ada tanda kemunafikan sampai ia meninggalkan perilaku tersebut, yaitu jika diberi amanat khianat, jika berbicara dusta, jika membuat perjanjian tidak dipenuhi, atau jika berselisih dia akan berbuat jolim. Hadis riwayat Muslim. Dan yang terakhir adapun hadis tentang kemungkaran yang berbunyi An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaran falyaghayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika ud'afu iman. Rawahu Muslim. Dari Abu Sa'ad Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Jika tidak bisa, ubahlah dengan lisannya. Jika tidak bisa juga ingkarilah hatinya. Dan itu merupakan selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Terima kasih atas segala perhatian. Lebih dan kurang saya mohon maaf, karena kebesaran dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan kekurangan itu datang daripada diri saya sendiri.
Saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.